Hai, welcome to Artocles. Kisah yang mau saya angkat berikut agak beda dari sebelumnya dan sempat viral pada tahun 2008 di Australia karena cukup aneh dan mengagetkan. Plot twist, mungkin sebagian udah tahu ceritanya, bagi yang belum silakan disimak. Pada tahun 2008, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Julian Buchwald tinggal di daerah selatan Australia yang bernama Kota Badgerry. Orang tuanya memiliki tanah pedesaan seluas 500 hektar dan membangun rumah di tengah-tengah tanah tersebut. Area sekitaran masih belantara banget dan ditumbuhi semak belukar yang tebal. Ada juga air terjun yang indah di dalam hutan yang gak terlalu jauh lah dari tanah mereka yang biasa dikunjungi untuk sekedar buat senang-senang. Sementara 20 menitan dari Badgerry ada kota tetangga bernama Churchill. Disitulah tinggal pacarnya Julian yang bernama Caroline Watson. Usianya kala itu hampir 18 tahun. Mereka dulu ketemu pada tahun 2006 saat di gereja, lalu pacaran dan berencana akan menikah setahun ke depannya, yakni pada 2009 setelah Caroline lulus sekolah. Pada Selasa 4 Maret 2008, Julian berencana mau ngajakin pacarnya untuk menikmati piknik singkat sekaligus makan siang di air terjun dalam hutan dekat kediamannya tadi. Dia jemput Caroline ke rumahnya, lalu berkendara melewati belantara menuju ke air terjun yang dimaksud. Jalannya lumayan kotor, banyak gajlukan, sampai tiba-tiba Julian ngelihat seperti ada sesuatu di pinggir jalan kayak hewan tergeletak yang tanpa sengaja tertabrak kendaraan yang melintas. Dia sempat nunjukin ke pacarnya, "Itu, apaan tuh?" Tapi Caroline menutup muka, nggak mau ngeliat karena takut. Akhirnya mereka lewati gitu aja dan tiba di air terjun. Makan, bercanda, dan menikmati waktu kurang lebih selama 2 jam. Caroline mengingatkan pacarnya ya bahwa dia harus balik ke rumah tepat pukul 3 sore. Udah janji sama ibunya nggak boleh sampai malam. Nah, saat dalam perjalanan pulang, Julian bilang, nanti kita lihat dulu yuk tadi hewan apaan yang ketabrak. Soalnya gede banget, aku penasaran." Caroline sebenarnya takut. Dia nolak dan bilang, "Ntar kamu aja deh yang turun, aku suka jijik lihat begituan." Akhirnya mereka jalan balik dan ternyata sampai lewat sebuah belokan, nggak kelihatan lagi itu seonggok benda yang mau dilihat sama Julian. Dia berhentikan mobilnya dan bilang bahwa mungkin udah kelewat kali ya. Dia turun dari mobil dan mau ngecek bentar ke jalanan di belakang. Caroline bilang, "Kamu ajalah yang balik, aku nunggu di mobil. Tapi jangan lama-lama, soalnya jam 3 udah harus sampai rumah." Julian setuju. Dia nyuruh ceweknya ngunci pintu dan katanya segera kembali. 10 menit, 20, sampai sejam sama sekali Julian tidak muncul juga. Ini awal tahun 2008 ya, penggunaan handphone belum seaktif dan sepenting sekarang. Pasangan ini nggak bawa handphone, makanya Caroline mulai resah. Dia pun nekat turun dari mobilnya, celingukan ngelihat jalan yang berbelok di belakang tadi, berharap pacarnya segera muncul. Keresahannya bukan lagi tentang pulang tepat waktu, namun apa yang telah terjadi sama Julian. Sampai tiba-tiba dari semak tebal muncullah sesuatu yang mengagetkan Caroline. Tubuhnya membeku merinding dan suaranya seperti tertahan di tenggorokan, padahal dia pengen banget teriak minta tolong. Namun segalanya sudah terlambat. Sekitar jam 3:30 sore itu, mamanya Julian yang lagi di rumah mulai resah sebab ibunya Caroline udah nelpon nanyain anaknya kok belum diantar pulang dan di rumah Julian juga nggak ada. Akhirnya ditunggu setengah jam lagi dan pada jam 4 sore mamanya Julian berkendara ke hutan dekat rumah. Dia nggak menuju ke air terjun ya karena lumayan jauh, namun naik ke atas sebuah bukit di mana air terjun tersebut bisa terlihat dengan jelas. Dia cek bolak-balik tapi ternyata nggak ada tanda-tanda bahwa putranya dan Caroline masih di tempat itu. Pasti udah pulang. Mamanya turun lagi ke jalanan dekat hutan dan menunggu di sebuah persimpangan hampir 1 jam lamanya. Namun mobil Julian sama sekali nggak muncul-muncul. Akhirnya mama Julian balik ke rumah dan saat masuk ke area halamannya, dia melihat ada sebuah botol seperti sengaja diselipkan di salah satu kawat pagar yang nampak aneh. Mamanya turun dari mobil, narik botol tersebut, ternyata ada kertas tergulung di dalamnya yang langsung dikeluarkan dan dibaca yang membuat wanita itu kaget hingga jantungnya itu rasanya kayak mau copot. Terdapat sebuah simbol segi 9 satanik atau kultus pemujaan dengan catatan di bawahnya yang menyatakan bahwa si cowok dan si cewek yang artinya Julian serta Caroline telah diculik. Tapi jangan melapor ke polisi sebab anak-anakmu pasti akan kembali.
Tidak dijelaskan apa yang akan mereka lakukan pada pasangan itu dan gak ada juga permintaan uang sebagai tebusan. Namanya hati seorang ibu, tetap aja Mama Julian lapor ke polisi dan pihak berwajib ngecek kertas tadi, di mana di bawahnya terdapat tanda tangan bertuliskan inisial ONA, kepanjangan dari Order of Nine Angels, yakni sebuah kultus pemujaan iblis yang lumayan terkenal di wilayah Eropa. Cabangnya udah beredar di mana-mana termasuk di Australia, sebuah komunitas anti keagamaan. Namun kala itu polisi menganggap ini cumalah sebuah prank, soalnya Julian dan Caroline kan baru menghilang sekitar 4 atau 5 jam aja. Sampai orang tua Caroline akhirnya juga cerita bahwa 10 hari sebelumnya mereka juga nerima kertas yang sama, ada logo satanik dan ngasih tahu jangan lapor ke polisi. Tapi saat itu kan Caroline masih di rumah, jadi buat apa lapor-lapor polisi, pikir mereka. Ini yang kemudian bikin semua pihak ngeri, soalnya bisa jadi bahwa memang sudah ada rencana jahat untuk mengambil Julian dan Caroline. Sudah diikuti sejak lama, tapi baru sekarang terrealisasi. Polisi segera melakukan penyisiran wilayah dengan menggunakan helikopter dan dalam beberapa hari tidak menemukan keduanya. Bahkan nggak ada juga surat atau botol susulan dikirim atau juga diselipin pada pagar. Sampai sesuatu terjadi. Pada 11 Maret 2008, jadi 7 hari setelah Julian dan Caroline dinyatakan hilang, seorang petani sedang berkendara di pegunungan sekitar Taman Hutan Nasional Alpine yang jaraknya 400 km dari rumah Julian. Jalanannya gersang, rusak, dan kiri kanannya masih hutan yang lebat. Si petani ngelihat di depan ada 2 orang, cowok dan cewek hampir tanpa pakaian, berjalan sempoyongan lemas sambil pegangan tangan. Didatengin sama dia sambil bertanya, "Apa kalian baik-baik aja?" Dengan susah payah keduanya mendekati mobil si petani, lalu memperkenalkan nama mereka dengan Julian dan Caroline, serta memohon bantuan. Mereka masuk mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi yang mendapat info tersebut langsung menuju ke rumah sakit dekat Taman Hutan Nasional Alpine. Dokter mengatakan bahwa Julian dan Caroline sangat trauma. Kondisinya juga parah, banyak lecet, memar, bekas sayatan, gigitan serangga juga hampir di seluruh tubuhnya. Tapi nyawa mereka dipastikan akan selamat. Beberapa hari kemudian, keduanya udah bisa bicara, dan polisi serta keluarga mulai menanyai Julian dan Caroline yang berjanji akan segera menangkap siapapun pihak yang telah melakukan ini pada mereka. Berikut adalah hasil interview secara terpisah maupun gabungan, serta kesimpulan dari sudut pandang keduanya. Yang pertama adalah Julian. Siang hari saat kejadian dia keluar mobil, jalan kaki mau ngeliat hewan apa yang kira-kira tergeletak di jalanan dan ternyata ada setumpuk daging yang tertutup dedaunan. Dia berlutut niat ngebuka daunnya hingga tiba-tiba ada suara gresek-gresek di belakang dan saat mau menoleh mendadak kepalanya dipukul kuat dari belakang. Pandangannya pun langsung gelap. Beberapa jam kemudian dia sadar dari pingsannya, ternyata waktu telah malam. Sekelilingnya gelap dan tubuhnya duduk tersandar terikat pada sebuah pohon, serta tangan dan kakinya juga terikat tali. Satu hal lagi bahwa kondisinya cuma mengenakan celana dalam aja, nggak tahu di mana baju dan celana panjang yang tadi dipakainya. Setelah banyak gerak sana-sini, tiba-tiba Julian ngelihat sebuah pisau dekat pohon dan berhasil meraihnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memotong tali pada kakinya, dilanjut ke tali di tangannya dan berhasil. Dia bangun sambil memegangi pisau tersebut. Takutnya orang yang mukul kepalanya tadi tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Segera Julian berlari sekuat tenaga kabur dari tempat itu sambil membawa pisau tersebut. Sementara Caroline yang tadi siang udah keluar mobil menunggu Julian tiba-tiba kaget saat dari belokan jalan muncul sosok yang bikin dia membeku dengan menggunakan balaklava atau topeng penutup kepala yang jaraknya itu sekitar 4 meter dari posisi Caroline berdiri. Dia coba lari tapi telat. Sosok tersebut langsung narik badannya lalu dibanting ke tanah, merobek-robek baju Caroline lalu mengikat kedua tangan digabungin sama kakinya ya, pakai robekan baju tadi. Mata dan mulut yang dilakban sampai yang terdengar cuma suara mobil ada datang mendekat, lalu mengangkatnya masuk ke dalam bagasi, dan mobilnya pun jalan. Caroline gak bisa melakukan apa-apa, sampai hampir 7 jam kemudian mobil berhenti. Sosok tadi buka penutup mata Caroline, lalu mengeluarkannya dari bagasi, menyeretnya masuk ke dalam hutan. Gadis itu mulai putus asa dan mikir dia akan segera dihabisin. Sampai di tengah hutan, Caroline ditidurkan di tanah, dan sosok tadi ngambil sekop lalu mulai menggali lubang sedalam mungkin, dan juga cukup lebar. Beberapa jam kemudian lubang pun jadi dan tubuh Caroline dilempar ke dalam sana. Dia udah pasrah dan cuma
bisa berlutut sambil berdoa. Sosok tadi terdengar malah tiba-tiba pergi begitu aja. Posisi Caroline duduk dalam lubang, jadi nggak bisa ngelihat banget ya sosok tadi arahnya kemana. Tapi emang sepertinya pergi menjauh. Gadis tersebut agak lega sedikit dan mikir, wah, doanya barusan sudah terkabul. Sementara kita kembali ke Julian, setelah kabur dengan pisau dalam keadaan hampir tanpa busana dan kedinginan, dia teriak sekuat-kuatnya minta tolong. Hingga beberapa jam kemudian, dia bisa ngedenger ada suara yang nyaut. Itu adalah teriakan Caroline dari dalam lubang yang memanggil nama Julian. Cowok itu mencari sumber suara sambil terus teriak sampai dia lihat lubang tersebut dan menemukan sang kekasih. Dia lepas ikatan ceweknya, lalu ngangkat keluar dari lubang. Saat itu Caroline sulit berjalan karena kakinya udah diikat hampir 7 jam ya, jadi aliran darahnya sedikit tersumbat. Terus digendong deh sama Julian dalam kondisi keduanya sama-sama hampir tanpa pakaian. Mereka sempat cerita apa yang terjadi satu sama lain, kemudian berjalan di hutan mencoba untuk menyelamatkan diri. Sampai tiba-tiba di bawah sebuah pohon terlihat ada sebuah tas camping. Dibuka, yang isinya ada sebuah sleeping bag, makanan serta minuman dalam jumlah yang cukup banyak. Julian dan Caroline sempat keheranan, apa ini yang namanya mujizat? Gak ada pilihan, mereka ambil tas tersebut dan lari menjauh dari sana. Selama lebih dari 48 jam, keduanya tersesat di dalam hutan. Siang terik kepanasan banget dan malam kedinginan luar biasa. Mereka berjuang untuk bertahan hidup, tetap positif dan bergerak terus karena pasti bakal nemu jalanan atau orang yang bisa menolong sambil terus berdoa. Namun anehnya saat sudah 48 jam berjalan susah payah, ternyata mereka cuma muter-muter di area yang sama dan ketemunya sama lubang tempat Caroline tadi dilempar. Saat mau menyerah itulah nampak ada sebuah tas camping lagi dekat lubang di balik pepohonan yang isinya makanan, minuman yang banyak, juga sebuah peta. Julian dan Caroline heran ya kenapa bisa ada benda penyelamat jiwa tersebut di situ. Namun karena mikir itu pasti ada pemiliknya, makanya diambil dan dibawa kabur dari sana yang ternyata semuanya cukup untuk 5 hari lagi buat bertahan hidup di hutan. Total sudah 7 hari mereka tersesat tanpa kejelasan sambil terus mengikuti peta yang ada di tangan, hingga tiba pada suatu area perhutanan yang gersang dan jalannya rusak. Mereka ketemu sama petani tadi yang nolong dan membawa ke rumah sakit terdekat. Setelah mendengar cerita ini, pihak kepolisian melakukan penyisiran besar-besaran dengan mengerahkan ratusan petugas serta anjing pelacak ya di sekitar Taman Nasional Alpine dekat petani menemukan mereka. Siapa tahu bisa menangkap sosok dengan balak lava atau komunitas pemujaan ONA atau siapapun yang berhubungan dengan penculikan ini. Namun berhari-hari penyisiran dilakukan, nggak ada satupun yang mereka dapat. Tapi, para petugas menemukan lubang tempat Caroline tadi, berikut dengan sekop, tali, dan lakban. Saat semua dibawa untuk penyelidikan lebih lanjut, kenyataannya cukup mengagetkan. Barang-barang itu semua ketahuan adalah milik Julian. Termasuk 2 tas camping yang ada setelah dilakukan investigasi dan hal lainnya ketahuan memang milik Julian, bukan kepunyaan orang lain. Awalnya pemuda itu menolak semua tuduhan sampai ditunjukkanlah benda-benda tersebut ada lengket DNA serta sidik jari Julian pada lapisan terbawah. Berarti dia yang menyentuh duluan. Baru di atasnya DNA dan sidik jari milik Caroline. Tidak ada DNA pihak ketiga atau orang lain. Sebab menurut keterangan Caroline, dia kan sempat yang ngelihat bahwa sosok yang menangkapnya itu nggak menggunakan sarung tangan. Jadi harusnya DNA atau sidik jari si sosok itu lengket juga. Tapi ini nggak ada, yang ada cuma DNA dan sidik jari Julian. Sampai Julian pun menangis dan mengakui perbuatannya. Inilah kisah sebenarnya yang terjadi di dalam hutan yang diumumkan pihak kepolisian. Pada saat mereka berangkat ke air terjun 4 Maret 2008 itu, Julian bilang ngelihat kayak ada seonggok hewan di pinggir jalan. Ternyata nggak ada. Waktu itu Caroline nggak ngelihat karena takut dan langsung nutup wajah. Pas pulangnya juga gitu, Julian berhentiin mobil dan mau lihat ke belakang sambil ninggalin ceweknya. Ternyata, Julian menuju ke sebuah pohon dan mengganti baju jadi serba hitam lengkap dengan balak lava yang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lalu kembali sebagai sosok menakutkan bagi Caroline, menyerang dan merobek baju cewek itu, diikat kaki dan tangannya, ditutup mata dan mulutnya lalu dimasukkan ke dalam mobil kemudian berkendara hampir 7 jam menuju Taman Hutan Nasional Alpine.
hingga kisahnya pun sesuai cerita dari sudut pandang Caroline di dalam lubang. Setelahnya Julian pergi menjauh, ngebuka baju hitam sampai kondisinya cuma pakai celana dalam, badannya dikotor-kotorin pakai tanah, lalu teriak minta tolong sambil manggil-manggil nama ceweknya, hingga mereka ketemuan dan berjuang hidup di hutan selama 7 hari tersesat. Julian pun sengaja cuma muter-muterin area itu karena dia udah mempelajari wilayah tersebut. Dia bahkan sudah mempersiapkan tas camping, sleeping bag, dan makanan yang emang direncanakan untuk 7 hari. Julian bahkan udah bikin pesan dalam botol supaya mamanya serta orang tua Caroline tidak lapor polisi karena pasti bakalan pulang kok mereka dengan selamat. Jadi nggak ada yang namanya ONA atau pemujaan apapun terkait peristiwa tersebut. Lalu apa motif Julian melakukan ini semua? Akhirnya pemuda itu jujur bahwa dia sangat mencintai Caroline. Mereka dibesarkan dalam keluarga yang kuat dan patuh beragama hingga melarang untuk melakukan hubungan badan sebelum nikah. Prinsip ini dipegang teguh oleh Caroline. Sementara Julian udah nggak tahan lagi. Dirinya nggak sanggup disuruh nunggu tahun depan setelah kawin baru boleh berhubungan intim katanya. Makanya dia rencanakan penculikan ini dengan konsep tersesat di hutan tanpa pakaian. Baju Caroline kan dirobek-robek ya sampai nggak bisa lagi dipakai. Julian juga sengaja cuma memasukkan satu sleeping bag dalam tas camping supaya bisa dempet-dempetan saat kedinginan. Itu digunakan sama mereka tiap malamnya. Julian berusaha ngajak ceweknya untuk berhubungan badan dalam sleeping bag dengan alasan suhunya kan saat itu di bawah 15 derajat Celcius. Itu bisa bikin mereka hipotermia. Kalau begituan, kan nanti katanya menghasilkan panas tubuh supaya tidak menggigil. Makanya, ayo begituan. Namun sayangnya cara ini sia-sia. Tetap aja Caroline pada prinsipnya tidak mau berhubungan badan sebelum nikah. Jadi dia tolak permintaan Julian terus selama 7 malam tersebut. Bahkan cewek itu rela kehilangan nyawa yang terpenting tidak berbuat tercela sebelum resmi jadi istri Julian. Sampai akhirnya lelaki tersebut nyerah juga dan ngajak cari jalanan umum yang emang dia udah tahu sih rutenya hingga diselamatkan oleh si petani. Saat itu Julian terkena tuntutan atas penculikan ceweknya sendiri dan waktu dalam masa menunggu sidang dia keluar Australia. Julian melakukan tanning untuk menggelapkan kulit, lalu ngecat rambut jadi warna hitam dan bikin paspor palsu untuk kabur ke negara India. Dirinya berhasil membodohi otoritas di Australia, namun saat tiba di India malah ketahuan paspornya palsu dan terbongkarlah semua. Dia ditangkap, lalu diekstradisi balik ke Australia. Sampai pada hasil keputusannya di tahun 2009, akhirnya Julian dinyatakan bersalah atas penculikan dan percobaan pelecehan terhadap Caroline Watson. Dia dijatuhi hukuman penjara 7 tahun 9 bulan. Bagaimana menurut kamu? Apakah worth it berjuang demi hubungan badan sampai rela tersesat di hutan selama 7 hari yang notabene bisa aja merenggut nyawa mereka? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan tetap untuk jaga kesehatan kamu. Terima kasih.